Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adu Mulyana NIM 2023-11207 dari jurusan S1 Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai tugas sistem pengelolaan aktif yang kelima, di mana itu kita diminta untuk meresum mengenai konsep dasar dari Gantt, scheduling, dan kasusnya. Nah, baik, kita akan membahas dulu nih mengenai apa itu Gantt scheduling. Nah, menurut jurnal IEE Transaction on Control System Technology pada 2022, Gantt scheduling adalah metode pengendalian adaptif linear yang menyesuaikan parameter penguat atau gen sistem kontrol secara real time berdasarkan perubahan kondisi operasi atau titik kerja sistemnya. Nah, pendekatan ini digunakan untuk sistem non-linear yang dapat dimodelkan sebagai serangkaian subsistem linear di sekitar titik operasi tertentu. Dan schedule sendiri bekerja dengan menyusun tabel parameter atau lookup table yang berisi nilai penguat untuk berbagai kondisi seperti kecepatan, suhu, tekanan, dan posisi. Dengan demikian, sistem dapat mempertahankan kinerja optimal dan stabilitas di seluruh rentang operasi tanpa perlu merancang pengendali baru untuk setiap kondisinya. Selanjutnya, apa aja sih keunggulan dari Gantt scheduling itu sendiri? Nah, yang pertama itu kinerja konsisten di berbagai kondisi, di mana sistem dapat beradaptasi terhadap perubahan beban, kecepatan, dan juga gangguan eksternal. Lalu dapat meningkatkan stabilitas sistem non-linear, yang mana pengendali menyesuaikan gen sesuai titik operasi, sehingga stabilitasnya lebih terjamin. Lalu desain modular dan fleksibel, di mana pengendali dapat dipecah menjadi beberapa kondisi linear yang mudah dianalisis. Lalu ada respon cepat terhadap perubahan dinamis, di mana transisi antara gen dilakukan dengan cepat tanpa perlu diidentifikasi ulang. Lalu ada yaitu cocok untuk sistem kompleks, di mana banyak digunakan pada pesawat terbang, turbin, kendaraan otonom, dan juga robotika industri. Selanjutnya kita akan bahas mengenai latar belakang dari kasus yang ada. Nah, dalam sistem autopilot pesawat terbang, dinamika penerbangan berubah drastis tergantung pada kecepatan udara, ketinggian, dan sudut serang. Nah, jika menggunakan satu pengendali linear konvensional, sistem hanya optimal pada satu titik operasi dan menjadi titik stabil di kondisi lainnya. Untuk itu diperlukan pendekatan yang dapat menyesuaikan penguatan kontrol secara otomatis agar sistem tetap stabil di semua kondisi penerbangan. Nah, metode gauge yang diterapkan agar pengendali dapat berubah mengikuti variasi kecepatan atau sudut serang sehingga performa penerbangan tetap optimal. Nah, lalu apa aja sih permasalahan dari kasus tersebut? Nah, yang pertama itu pengendalian linear tunggal tidak mampu menangani perubahan parameter dinamis secara signifikan. Lalu ada kinerja sistem menurun saat kondisi operasi berubah dari titik desain awal. Lalu ada gangguan eksternal seperti angin atau turbulensi menyebabkan penyimpangan besar karena gen tetap. Lalu kesulitan mempertahankan stabilitas di seluruh rentang operasi sistem non-linear, dan tidak ada mekanisme adaptif untuk menyesuaikan parameter kontrol sesuai kondisi secara real time. Selanjutnya ada pun solusi dari kasus tersebut. Yang pertama itu menggunakan metode gen scheduling adaptif, di mana nilai penguat atau gen kontrol diperbarui sesuai variabel pengindeks. Lalu menentukan lookup table yang berisi parameter gen untuk setiap kondisi operasi sistemnya. Lalu menambahkan sensor dan sistem pengukuran untuk memantau variabel seperti itu, kecepatan, suhu, dan tekanannya. Lalu menerapkan interpolasi halus antar titik operasi untuk memastikan transisi antara gen tidak menimbulkan osilasi. Selanjutnya mengintegrasikan gen scheduling dengan PID controller atau ICR agar sistem tetap linear secara lokal maupun adaptif secara global. Nah, berikut ada diagram bloknya. Dari diagram blok tersebut, terdapat reference input, di mana itu sebagai target atau set point yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Lalu ada kontrolnya, yaitu kita menggunakan gen schedule, kemudian dia sebagai pengendali yang mengubah nilai gen sesuai dengan kondisi operasinya. Lalu ada plan atau sistem sebagai objek atau proses yang akan dikontrol yang bersifat non-linear. Lalu ada schedule yang variabel yang sebagai parameter yang diamati secara real time. Lalu ada gen selector atau lookup tabelnya. Ini tabel yang berisi nilai gen untuk tiap kondisi operasi. Pengendalian akan memilih atau menginterpolasi gen berdasarkan variabel ini agar sistem tetap stabil dan juga responsif.
Baik, dari semua paparan tadi dapat disimpulkan bahwa konsep green scheduling merupakan pendekatan kontrol adaptif yang efektif untuk menangani sistem non-linear dan multivariabel dengan kondisi operasi yang berubah-ubah. Dengan menyesuaikan nilai gen secara otomatis sesuai variabel berindeks, maka sistem dapat menjaga stabilitas, akurasi, dan performa optimal di berbagai kondisinya. Serta gen schooling juga banyak diterapkan pada industri penerbangan, otomotif, robotika, dan energi serta menjadi salah satu fondasi penting dalam pengembangan kontrol cerdas, berbasis adaptif, dan AI di era industri 4.0. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.